Kemudian Pak, ini Zaid bin Dasinah radhiyallahu anhu. Sewaktu dia ditangkap oleh Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan belum Islam nih Pak. Kemudian dia akan memancung kepala Zaid bin Dasinah. Kata Abu Sufyan, menyesal kau enggak rasanya di posisi seperti ini? Rela kau enggak saat kau berada sekarang ini Muhammad menggantikan posisi dirimu? Jadi memang setiap perjuangan, setiap kebaikan pasti resikonya besar Pak. Resikonya pasti besar. Jadi ini ancaman Abu Sufyan. Mungkin sebagian orang bilang iya juga ya, gara-gara kita loyalitas kita tinggi, kita yang berkorban jadinya. Bagi sebagian orang. Tapi apa kata Zaid bin Dasinah? Demi Allah Abu Sufyan, bahkan aku tidak rela Rasulullah tertusuk kakinya oleh duri dan aku sedang berada di rumahku bersama keluargaku. Janganlah sampai waktu aku sedang mau dibunuh ini lagi ya, aku sedang di rumah, terdengar aku Rasulullah tertusuk kakinya sama duri. Tidak rela aku. Kata Abu Sufyan, belum pernah aku menjumpai orang yang sangat mencintai melebihi cintanya para sahabat Muhammad. Itu diakui oleh Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Jadi memang Rasulullah itu Pak, karena dia ini mencontohkan teladan kepada para sahabat sebelum beliau pun diangkat menjadi nabi, tidak ada cacat moral Pak. Kalau macam kita ini dikaji orang, diulik orang masa lalu kita Pak, mungkin entahlah. Tapi Rasulullah memang tidak ada cacat moralnya, itu tidak ada. Sempat diulik orang Pak, berapa orang perempuan dulu Bapak kecewakan waktu Bapak masih gagah-gagah dulu tuh Pak. Akhirnya yang membuat Bapak sakit di masa tua ini Pak, pengkhianatan Bapak di masa lalu, mana tahu Pak ya. Kan Bapak yang tahu nih ya. Ibu juga Bu, berapa banyak laki-laki yang Ibu janjikan waktu tahun 80, Ibu iya kan, iya Ibu terima duitnya, ndak taunya Ibu nikah sama Bapak yang sekarang. Akhirnya pas reuni Pak, ketemu lah rupanya dia belum bersuami sampai sekarang Pak. Apa ndak menyesal Bapak tuh? Yang istri, yang ibu-ibu jumpalah Bang John yang lama tuh gitu Bu ya. Rupanya belum pula dia beristri gara-gara kecewa sama ibu. Itu kayak mana Pak? Dari wajah ibu-ibu berbinar nih tahu saya berapa orang dulu mantannya. Itu ya Bu ya, rasa. Nah kemudian Pak, di bawah yang terakhir di bab 1 ini tentang Kubaib. Jadi Kubaib ini Pak, ketika dia diancam akan dibunuh juga, apakah kau mau Muhammad menggantikan posisimu Kubaib di saat engkau seperti ini? Maka kata Kubaib, bahkan aku tidak mau sekalipun hal kecil yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kubaib Bu, supaya dia mau meninggalkan Islam ini bukan dibunuh langsung dia Pak, dikerat-kerat. Itu Pak, supaya dia menyesali apa yang dikatakan dia tadi. Dikerat-kerat itu kalau dalam bahasa Cina Bu, dilingci. Ada hukuman yang paling ngeri di Cina Bu. Jadi makanya dulu orang cukup jerah kalau berbuat jahat Pak, namanya lingci. Lingci itu tidak boleh membunuh tetapi disiksa Pak. Dipotong telinga, potong hidung, congkel mata, itu kan masih hidup tuh Pak. Kalau mati dalam 3 hari algojonya yang kena. Jadi algojonya harus yang ahli juga Pak, supaya dia tidak mati. Itu lingci. Nah di masa lalu juga ini diperlakukan kepada para sahabat. Jadi dalam riwayat disebutkan dikerat-kerat, berarti kan memang perbagian Pak, supaya dia tersiksa akan kembali, tapi tetap Kubaib radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun. Nah ini di bab pertama tentang bagaimana sahabat mencintai Rasulullah. Sudah tahu kita, wajar saja para sahabat itu kokoh, istiqomah, tidak goyang, karena mereka sangat mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai sesuatu Pak, pasti kita akan mengikut apa yang dia lakukan. Kemudian Bu, di bab kedua, para sahabat itu mengutamakan orang-orang yang dikasihi oleh Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah saja Pak, siapa aja yang dikasihi oleh Rasulullah, sahabat sangat mengasihinya.
Jadi contohnya ini, ketika Abu Quhafah, ayah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sudah tua, mata sudah buta, rambut sudah memutih semuanya, dibawa oleh Abu Bakar Siddiq ke rumah Rasulullah. Dia mau masuk Islam, Pak. Dia udah tua, bapak Abu Bakar itu baru mau masuk Islam. Sampai di tempat Rasulullah, agak marah Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Kenapa tidak kau biarkan ayahmu di rumahmu dan kita yang mendatanginya? Itulah adab yang diajarkan Rasulullah, Pak. Sekalipun beliau seorang Rasul, orang tua tetap orang tua. Walau bagaimanapun kami mau balik ini, Pak, kami harus sangat menghargai bapak ibu kami di depan ini. Jadi kalau saya lancang terlepas, tolong dikasih tahu, Pak. Kadang asik-asik bicara ya, Pak ya. Kadang terendahkan orang, berdosa jadinya. Nah, jadi kata Abu Bakar Siddiq, aku ingin perjalanannya mendapatkan pahala ya Rasulullah, makanya aku bawa kemari. Maka masuk Islamlah Abu Quhafah. Begitu Abu Quhafah bersyahadat, menangislah Abu Bakar Siddiq. Terkejut Rasulullah, mengapa kau yang menangis Abu Bakar? Bukankah seharusnya kau gembira akhirnya bapakmu masuk Islam? Masuk Islamnya Abu Thalib ya Rasulullah lebih aku senangi daripada ayahku yang masuk Islam. Itu yang membuat aku menangis. Seharusnya tangan pamanmu yang seperti ini. Kan paman Rasulullah tidak Islam, Pak. Jadi yang membuat aku menangis tuh, kenapa tidak Abu Thalib? Karena aku lebih mending Abu Thalib yang masuk Islam, bahagia aku, daripada ayah kandungku sendiri. Jadi mereka lebih mengutamakan, paman Rasulullah pun diutamakan oleh para sahabat itu, Pak. Jadi ini tata cara ya, Bu ya. Siapa yang kita cintai, kita juga mencintai orang-orang yang dia cintai. Nah, kemudian, Pak, antara Umar dan Ibnu Abbas, dan Abbas, bukan Ibnu Abbas. Abbas ini paman Rasulullah. Jadi waktu perang Badar, Abbas ini tertangkap, Pak, sama orang kafir. Dirantai, Bu, diikat, paman kandung Rasulullah, Pak. Rasulullah fair karena dia tertangkap. Rasulullah tidak mau ikut campur, Pak. Tapi Rasulullah tidak tidur malam tuh, memikirkan pamannya, karena dia sayang sama Abbas ini. Rasulullah sangat sayang sama paman yang satu ini, Pak. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia tidak pernah mengganggu Rasulullah. Ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, dari tadi aku perhatikan kau sepertinya risau ya Rasulullah. Ya Umar, aku tidak bisa tidur malam ini karena aku memikirkan Abbas. Aku mendengar dia menjerit ketika dirantai tadi, sedih hati aku rasanya. Dan aku mendengar sahabat Ansor akan membunuh dia. Wah, mendengar itu nampak kerisauan Rasulullah, Pak ya. Langsung pergi Umar ke sahabat Ansor. Wahai para sahabat Ansor, relakah kalian melepaskan Abbas, paman Rasulullah? Kata Ansor, kami tidak akan melepaskannya Umar, tapi ini Rasulullah yang menginginkannya. Langsung dibuka rantainya, Pak. Kalau Rasulullah yang menginginkannya, bawa Umar. Dibawa oleh Umar bin Khattab ke sisi Rasulullah. Tapi di jalan tuh memohon Umar, Bu, Abbas, Rasulullah sangat sayang kepadamu. Dia sangat menginginkan keislamanmu, Abbas. Masuk Islamlah kau. Aku lebih ingin aku membujuk kau masuk Islam daripada Khattab ayahku yang masuk Islam. Senang hati Rasulullah, Bu, ketika Abbas sampai di sisinya. Nah, orang yang jadi paman Rasulullah pun tetap dikasih oleh para sahabat, Pak. Tidak milih sahabat. Pokok asal dekat sama Rasulullah, mereka sangat menghormati dan menghargainya. Kalau kita alakan bapak yang segan orang, apalah anak ikut-ikutlah, aku sorry dulu ya. Jadi itu kadang-kadang tuh susahnya, Pak. Saya ingat dulu ada imam masjid, anaknya suka lari di masjid, Pak. Dimarahi ada sama jamaah, nakal, datang, tidak boleh gitu, tuh anak imam kita tuh. Kan bapaknya yang imam ya, ngapalah anak macam itu, Pak. Kan sedih ya, Pak ya. Nah, walau bagaimanapun kita tetap menghargainya gitu, walau menghargainya.
Cuman kadang-kadang banyak kita nih yang sandiwara. Kalau misalnya anak pimpinan Pak, yang lari-lari gitu Pak ya. Sini sayang, sini sama tante nak. Ngapa anak tuh makin kencang larinya? Karena dia tahu ibu bohong gitu. Alah karena segan sama bapak aku ya gitu. Karena dicobain nengok anak yang lain azab kena usir-usir sana mana. Melasak aja di sini ya. Kalau anak lain gitu Pak. Nah, jadi itu ya Bu ya, memang perlunya kita menghargai orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Karena kan banyak Pak, macam di rumah tangga lah Pak, sama istrinya dia cinta, sama mertua dia ngamuk-ngamuk, kan ada itu Pak. Nah, itu tidak kena itu Pak. Suami harus mencintai orang tua dari istrinya, walau siapapun dia, mau apapun kelakuannya. Nah, dia yang membuat masalah itu makin naik Pak, ketika kita menceritakan aib dari orang yang tidak kita suka kepada orang lain. Disitulah makin menjadi kebencian nih. Tapi coba didiamkan Bu, dikecewakan oleh mertua, diam, ngoreksi diri kita, di manalah kena aku sebagai menantu ya. Sholat udah rajin, di mana kan? Oh dulu aku rajin kerja, makanya dipanggil oleh mertuaku sultan. Semenjak tidak kerja nih setan dipanggil mertua. Waktu kerja gelar yang dipanggil Pak, makanlah sultan ya. Dan tidak kerja Bu, woi setan makan. Tapi kalau orang bisa mengambil kebaikan dalam suatu perkara Bu, dia akan merasa seperti ini, wajar aja. Kok aku tidak sesemangat dulu? Namanya kita tidak kerja, wajar orang meremehkan kita. Itu baru enak tuh Pak. Aman dunia dibuatnya tuh Bu. Jangan terkecil hati. Pokoknya apapun yang terjadi sama kita, itulah yang terbaik. Di situ kita ngoreksi diri kita. Kadang-kadang ada orang Pak, dia itu datang ke saya Ustadz pas perlu aja, tanda baik lah dia tuh. Kalau tidak perlu dia datang juga, tidak risau hati Bapak. Tiap hari dia datang Pak, dia takut dibilang kalau perlu aja datang. Tanda baik lah dia tuh, pas perlu dia minjam duit dia ke Bapak, minta tolong dia ke Bapak. Bagus lah pas dia perlu. Sempat pas tidak perlu dia datang terus ke rumah Bapak, tidak bisa keluar rumah Bapak dibuatnya Pak. Kita terpaksa berbohong. Kalau Bapak datang bilang Papa tidak ada, nah, dia takut nanti kita ini serba salah Bu. Sering orang datang pas jam makan aja dia datang terus, muak lah nengoknya. Nanti pas perlu aja dia datang, pas perlu baru dia kemari. Kan serba salah kita nih Pak. Nah ini contoh yang kedua yang juga terjadi pada masa sekarang. Kemudian Pak, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dulunya Bu, para sahabat ini kalau ada orang sakratul maut, nanti buru-buru ke rumah Rasulullah Pak. Ya Rasulullah ada orang yang sakrat. Rasulullah tidak pernah nolak Bu. Datang dia, tidak memantang Rasulullah itu Pak. Datang dia. Kemudian setelah datang, ditunggunya di sana, ditalkinkan, kemudian didoakan kalau dia sudah wafat, kemudian diselenggarakan jenazahnya. Kadang Rasulullah menunggu, kadang Rasulullah pergi. Akhirnya sahabat berpikir, kalau macam ini cara kita, kasihan kita nengok Rasulullah. Rasulullah tuh memang dia datang aja terus gitu Pak kan. Ini kan sebetulnya pelajaran juga bagi para mubalik juga Pak ya. Pokok diundang orang datang aja terus. Sampai orang berpikir sendiri ngundangnya, kan lama-lama kan tersaring sendiri itu Pak kan. Pokok diundang orang datang, jangan sampai kita memantang. Karena saya ingat ya Bu ya, saya selalu datang tepat waktu kalau misalnya diundang orang Pak. Akhirnya saya sering menunggu jamaah. Kemudian kata yang undang, maaf ya Ustadz ya, tadi dijanjikan jam sekian molor sampai sekian. Pak, jangan pikirkan perasaan saya. Kalau saya yang datang duluan, orang belum datang, saya sendiri yang kecewa. Sempat orang udah banyak, saya yang tidak datang. Berapa orang ngutuk saya? Jadi tidak usah dipikirkan perasaan saya. Sebetulnya hibur diri itu Pak. Tapi rupanya kata-kata positif itu mujarab Bu. Kan betul juga tuh Pak kan. Kalau ustadznya yang nunggu Bu, dia sendiri yang kecewa. Kalau orang banyak yang nunggu Pak, berapa banyak orang kecewa Bu. Akhirnya dikutuk-kutuk orang, kena ain lah kami ini jadi. Maka kadang ada yang mencong-mencong jalan kami ini jadinya Bu. Ain tuh Bu ya, udah banyak aja orang ngutuk kita Pak. Selesai hidup kita dibuatnya itu Pak.
Kan sambil menunggu tuh, itulah ndak, kalau segitu amplop ndak mau dia datang, ada kena lah itu. Itu memang lain ustadznya tuh, tiba apa tuh ngundang datang terus dia, kan banyak ngutuk Pak, banyak orang buruk sangka jadinya Bu. Itu bahayanya ini. Nah jadi akhirnya sahabat sendiri yang berpikir Pak, gini aja lah, udah meninggal orang ini, udah kita selenggarakan jenazahnya, pas tinggal menyolatkan baru kita kasih tahu Rasulullah. Jadi mereka ingin apa yang membuat Rasulullah lebih mudah gitu Pak. Akhirnya begitu pun Rasulullah nyantai aja Bu, udah meninggal ya Rasulullah, ada yang wafat tinggal disolatkan, Rasulullah datang enggak? Berarti Rasulullah kan tidak menyalahkan juga seperti itu Pak. Ibaratnya berarti tambah baik akhlak orang nih, tambah berpikir ya, karena Rasulullah pasti tidak bisa nolak. Rasulullah itu Bu, apapun yang ada di dirinya diminta orang dia kasih. Jadi waktu itu Pak ya, ada orang mencoba itu sama saya, bagus baju nih Ustaz, saya ndak Rasulullah kata saya. Kalau Rasulullah ya dikasih ya, kalau saya percuma gitu kan, kekeh saya ndak mau. Dia pasti nyambung nanti, ndak mau saya, nanti pasti disambung ya Pak. Ustadz ada membacakan Rasulullah itu apa aja dipuji, dia bajunya bagus, dikasihnya, diminta kasih enggak. Langsung saya patahkan Pak, saya enggak Rasulullah, enggak sanggup saya macam itu. Langsung membagi Rasulullah kan gitu Pak ya. Ya Rasulullah, aku sangat menginginkan jubahmu ini Rasulullah. Pulang digantinya jubah biasa, yang jubah itu diberi kepada orang. Kena marah sama sahabat, kau tuh ndak ada otak kata sahabat. Kau udah tahu Rasulullah tuh apa aja yang diminta dikasihnya. Kau gitu kan juga. Tahu kalian ndak Rasulullah menjadikannya baju. Kalau untuk aku nih, ini selimut bagi aku. Wah itu Pak, aku memintanya lebih utamakan, bukan untuk kupakai baju ini, untuk jadi selimut di tubuhku. Itu pula Pak, itu diamlah sahabat lagi Pak kan. Wah berarti memang dia berbeda permintaan dia ini. Nah kemudian akhirnya disepakati lagi Pak, kasihan juga kita nengok Rasulullah deh. Datang mari menyolatkan, kemudian menguburkan, tuh Rasulullah pulang. Akhirnya sahabat bersepakatlah, sekarang ini udah beres jenazah nih, baru kita antar ke tempat Rasulullah. Sampai hari ini tempat itu dijadikan tempat mengumpulkan jenazah di Masjidil Haram. Kan itu Bu ya, diantarkan ke sana, nanti baru dimasukkan ke dalam. Nah tempat itu persis sama di mana Rasulullah dulu diantarkan orang mayat ke rumahnya. Jadi Rasulullah lebih gampang kerjanya Bu. Jadi kita itu menghargai pemimpin, meletakkan di satu tempat dan lebih diutamakan, itu bagian dari akhlak Pak. Itu bagian dari akhlak. Jangan apalah beda kita sesama manusianya, itu tidak ada akhlak kita namanya tuh. Jadi ini yang harus diingat Pak ya. Jadi memang orang yang kita hormati itu memang kita lebihkan, itu adab, itu akhlak kita Bu. Janganlah sampai dibilang sama aja kita di mata Allah itu sama aja. Yang membedakan kita itu takwa, kan ada orang seperti itu Pak. Itu tidak baik. Itu akhlak. Saya kalau ceramah di lembaga permasyarakatan Bu, selalu saya sampaikan, di sini perbedaan Ustaz. Tiba yang pejabat-pejabat tuh masuk dihormati. Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Kalau dia orang yang dihormati di kaumnya, itu perlakuannya memang berbeda. Karena memang dia adalah tokoh. Jadi walau bagaimanapun memang ada perbedaan tuh, memang betul. Kalau adil menurut manusia ini apa Bu? Satu kita, satu dia. Tidak bisa. Adil menurut Allah bisa 5 sama orang, untuk kita 1 Pak. Jadi itu bagian dari adab kita menghargai orang. Kemudian Pak, ketika Rasulullah sudah wafat, Rasulullah wafat meninggalkan Sayyidah Fatimah. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, semasa hidup ayahmu, aku tidak ada melihat orang yang lebih dicintai ayahmu melainkan dirimu. Jadi aku akan menjagamu karena engkau adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dan Fatimah itu betul-betul dijaga oleh Umar bin Khattab. Tapi ingat Bu, Fatimah adalah
istri dari Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu Rasulullah wafat, penjagaan keluarga Rasulullah itu semua Umar yang bertanggung jawab, Pak. Jadi begitulah ya Bu ya, bagaimana kecintaan sahabat. Bahkan ada riwayat ya Bu ya, di riwayat ini juga sahih. Kalau di kitab Bili-Bili Cinta Rasulullah yang pernah kita bahas, orang sampai memanfaatkan mengatakan Rasulullah ini egois. Tiba beliau poligami boleh, Ali mau poligami ngapa enggak boleh? Nah kan itu tuh Pak. Rasulullah tuh Bu, apa katanya kepada Fatimah? Kau ini Fatimah ummu abiha, ibu dari ayahmu. Begitulah kedudukan dari Fatimah di hati Rasulullah. Allah akan murka bila kau murka Fatimah. Allah ridho bila kau ridho. Kalau Rasulullah pulang dari berpergian bukan ke rumah istrinya dia dulu Pak, berlama-lama dulu di rumah Fatimah. Setelah lepas rindunya sama anaknya baru dia ke rumah istri-istrinya. Sampai kata istri-istri Rasulullah, kalau Fatimah yang mendatangi Rasulullah, Rasulullah langsung berdiri menyambutnya dan mencium keningnya. Enggak taunya dengar kabar Bu, Ali mau menikah lagi. Rupanya apa masalahnya Pak? Rasulullah mengatakan, wahai Ali, aku tidak akan pernah membiarkan putriku satu rumah dengan anak musuh Allah. Karena yang mau dinikahi Ali adalah anak Abu Jahal Pak. Itu makanya Rasulullah melarang. Sejak itu Ali tidak berpikir lagi untuk menikah. Karena Abu Jahal memang musuh Rasulullah. Aku tidak mau anakku satu rumah dengan Abu Jahal. Tapi isyarat itu Ali tahu. Akhirnya Ali tahu betapa besar kedudukan Fatimah di hati Rasul. Kalau kau ingin menikah juga Ali, lepaskan anakku. Akhirnya Ali tidak mau melepaskan Fatimah, dan tetaplah sampai Fatimah meninggal baru Ali menikah lagi. Jadi makanya bagi sebagian orang kalau mau poligami, tiru Rasulullah, meninggal dulu istri baru menikah lagi. Tapi janganlah buruk minta doa Bapak gara-gara ini Pak. Ali meninggal dulu Fatimah baru nikah lagi. Tapi itu bukanlah sesuatu hal keharusan. Ya Pak ya, janganlah itu dijadikan keharusan gitu. Kemudian Pak, masuk kita di bab yang ketiga. Bagaimana sahabat menghormati, mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang mungkin yang tidak bisa masuk di akal kita. Bagaimana hormatnya para sahabat kepada Rasulullah. Dan jangan kita merasa jijik nanti Pak, bagaimana perlakuan sahabat terhadap Rasulullah. Yang pertama ini Bu, ini riwayat Tirmizi. Kalau Rasulullah itu keluar dari rumahnya Bu, itu seluruh sahabat menundukkan mukanya dan tidak ada yang mau memandang Rasulullah. Tunduk muka, berhenti. Yang jalan langsung berhenti, menundukkan mukanya. Begitulah mereka menghormati Rasulullah. Yang hanya berani melihat cuma dua, Abu Bakar dengan Umar. Mereka berdua inilah yang melihat Rasulullah sambil tersenyum, dan Rasulullah kembali tersenyum kepada mereka. Dan adab ini masih kental di pesantren Pak. Nampak kiainya lewat dari jauh tuh Bu, semua murid tuh berhenti dan menundukkan kepala. Itu adab Pak. Jadi memang menundukkan kepala, tidak ada yang mau melihat, tapi berhenti semuanya. Itu adab mereka kepada Rasulullah. Dan itu bukan Rasulullah nyuruh Bu, terbentuk sendiri Pak, saking takzimnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita Pak ya kadang nengok buruk lagi Pak, apalagi kalau tidak ustadz kita ya Pak ya. Bergaya ngiri untuk muak lah gue nengok. Jadi kadang itulah Bu, kita ini Bu, Rasulullah mengajarkan ada seorang Yahudi, dia ini pengembala kambing. Pas dia masuk Islam Bu, apa katanya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, kambing-kambing ini milik orang-orang kaya Yahudi. Aku sekarang sudah masuk Islam. Bagaimana kalau kambing ini jadikan saja harta rampasan perang? Kata Rasulullah, kalau kau sudah Islam, jalankan ajaran Islam, jangan kau berkhianat. Itu Pak, jangan berkhianat, kembalikan kambing-kambing. Sedangkan untuk orang yang beda agama aja Bu ya, tidak boleh sama Rasulullah
untuk berkhianat. Ini kadang kita sesama muslim beda mazhab aja Pak, mau saling memaki satu sama lain. Apa ndak aneh-aneh penyakit orang sekarang Bu? Karena menggunjing orang, akhihi maitam fakarihtumu, sama memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Jadi udah banyak racun di perut ini Pak. Maka penyakit kita tuh ndak ketemu sama dokter lagi Bu, karena dia gaib pula. Yang kita makan dagingnya ndak nampak Pak. Apalagi ustadz pula Pak kan, kita ndak cocok sama dia, dimaki dia, akhirnya itu pula jadinya nanti Pak, ndak enak loh ke badan kita jadinya Bu. Nah itu bahayanya. Jadi adab ini memang tertanam di diri pada para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Pak, yang kedua ini riwayat Tabrani. Usamah bin Syariah mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, itu di kepala kami seperti ada burung. Maksudnya itu apa? Kalau ada burung tentu orang diam aja Pak kan? Bagaimana supaya tidak bergerak? Begitu betul lah Pak. Tidak ada yang bergerak satupun. Tapi ya janganlah Bapak tidak bergerak lah, sakit pinggang Bapak nanti. Ini mereka kepada Rasulullah, itu maksudnya Bu ya. Betul-betul duduk, ada burung, macam ada burung di atas kepala kami. Tidak ada satupun yang berbicara. Begitulah mereka menghormati Rasulullah SAW. Betul-betul duduk, diam, dan tidak bergerak. Kalau kita kan tidak mungkin macam itu Pak kan, tidak mungkin. Apa tak sakit Bu, sempat tidak ada lah kita mengelai-gelai itu Pak ya. Pas tegak kepocong kaki semua, tumbang itu kan banyak tuh Pak ya. Ditahan ya berselo Bu. Padahal ini darah udah numpuk nih Pak kan. Pas tegak kan lain gelinya tuh Pak, mau hampir jatuh dibuatnya. Jadi yang mau selonjoran silahkan Pak. Anak Bapak di depannya yang mau meluruskan kaki, nyantai aja Pak. Saya tidak ada pernah komplain. Orang tidur aja saya sedang ceramah Bu, saya larang orangnya bangunkan. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Sedang duduk bisa terpejam mata. Kemana mau dicari nikmat tuh Pak? Orang aja udah tidur di atas tempat tidur, tidak bisa tertutup matanya. Ini sedang duduk. Kemana mau dicari nikmat tuh lagi Bu? Mau marah-marah lah orang. Macam mana? Kadang-kadang Bu ya, ada orang yang tertidur itu sebetulnya dia tetap mendengar Pak. Cuman macam mana? Tidak bisa ditahan mata tuh. Gitu. Mata tuh tidak bisa ditahan. Tapi Presiden Korea Utara Bu tidur, Panglima sedang dia rapat Pak, dibomnya Bu, ngukumnya bukan ditembak Pak, pakai bom. Ya itu ngerinya Bu ya. Kalau saya santai Bu, ibu mau tidur, bapak mau tidur, tidak ada masalah lah. Penting sampai waktunya udah selesai Pak kan. Hadir di majelis ilmu, itu kan udah dapat keutamaannya. Santai aja Pak, yang mau selonjor kaki atau apa, tidak usah lah Bapak. Tidak perlu di apa betul Pak ya, maksudnya itu Bapak orang tua saya, jadi santai aja. Kemudian Bu ya, ini Bara bin Azib mengatakan bahwa sungguh aku pernah ingin bertanya kepada Rasulullah. Jadi Bara bin Azib ini Pak, dia pernah mau bertanya sama Rasulullah, saking segannya kepada Rasulullah, ditahannya pertanyaan itu selama 2 tahun Pak. Itu saking hormatnya kepada Rasulullah belum berani dia nanya. Dikumpulkannya dulu kekuatannya Pak untuk berani nanya, dan itu setelah 2 tahun baru dia bertanya kepada Rasulullah. Begitulah segannya Bu. Ini kadang-kadang bertanya di WA berulang-ulang Pak, letih lah kita jawab dibuatnya. Udah dijawab sekali udah lah tuh, jangan panjang-panjang tuh, betul itu Pak kan. Kadang susah jadi. Kadang kan kita gini Pak, bertanya, Ustadz saya mau bertanya. Ya Bu, silahkan. Sudah ditanya begini Ustadz, masalah saya, apakah boleh berkorban atas nama suami saya? Boleh Bu. Tapi ada Ustadz yang itulah malas saya tuh Pak. Udahlah yang mana mau aja lah lagi kan Pak kan. Awaklah diadunya gitu Bu. Kadang kita sedang di mobil Pak, akhirnya saya kan pakai suara saya, Bu saya sedang nyetir. Ayolah Ustadz nanti saya telepon deh Pak. Menelpon tuh macam orang meneror Pak. Sebelum diangkat teleponnya terus. Jadi kadang udah kalau bertanya tuh udah sekali selesai ya Bu ya kan. Tapi bapak tidak ada macam itu Pak. Ibu-ibu lah ya. Iya Bu, tapi bukan ibu ya Bu ya. Dia bertanya itu sekali aja Bu. Jangan sampai
berulang-ulang gitu ya Pak ya. Kadang kita ada kegiatan lain pula. Jadi nanti tidak dijawab, mudah aja bilang Pak. Lain Pak sombong Ustadz mau Ustadz gitu kan. Kalau di pengajian macam ramah betul lah, kena juga Pak. Tapi kalau saya memaklumi aja tuh Bu gitu kan. Namanya kita merasa dicuekin tuh kan ada tersinggungnya gitu Pak ya. Tapi kalau dilayani pula tidak pula sanggup gitu. Kadang dulu Bu ya, Ustadz saya ada masalah rumah tangga, suami saya itu kan gini kan Ustadz, ada jawab. Besoknya Ustadz kayak gini kelakuannya sekarang, setelah saya jalankan seperti kata Ustadz tuh, tetap diam, sabar, masih juga dia suaranya teriak-teriak Ustadz. Ya sebaiknya ibu sambil berdoa, sabar, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong ibu. Setelah beberapa hari, alangkah bersyukurnya Ustadz ya, andaikan Ustadz yang suami saya. Wow, bodontong jantung langsung Pak. Mau rasanya nyuruh cerai rasanya Bu, tapi kayak mana lah, tidak berani pula Pak kan. Ujiannya seperti ujian kenikmatan Bu, tapi bahaya gitu. Kan ujian kenikmatan tuh Pak, tapi berbahaya, itu masalahnya tuh. Kemudian Pak, ini lagi Baihaqi meriwayatkan dari sanad dari Zuhri, ia berkata, aku diberitahu oleh seorang sahabat Ansor. Apa yang diberitahu sahabat Ansor nih Bu? Rasulullah itu kalau berwudu berebut orang mengambil riaknya. Itu penghormatan sahabat Bu. Tidak ada air itu yang jatuh ke tanah Pak, berebut semuanya. Kadang kata para sahabat mereka nyaris berkelahi, berebut air sisa wudhu Rasulullah tuh dilapkan ke muka dan tangan. Wah, begitu hormat mereka kepada Rasulullah. Jadi ada juga memang orang sekarang Pak, dia menghormati kemudian melakukan hal yang seperti itu juga. Jadi saya kira ya ada masalah juga itu. Cuman kalau kadang-kadang kita kalau digitukan orang tuh Bu ya, terasanya kan deh yang tahu aku tuh Allah, aku tuh belum pantas diginikan lagi. Itu kadang terasa tuh Bu ya. Kalau orang macam mencium tangan, cium punggung, cium telapak, itu bangkit takut saya tuh Pak. Kadang dia gerakannya cepat Bu, yang macam-macam itu tuh. Jadi kita kadang tak sempat lah narik Pak. Kita tarik tersikula perut kawan kadang Pak ya. Kadang terkejut kita kan, tersikula perut orang. Jadi apa namanya ini, di sisi lain itu tidak masalah. Tetapi kadang kita pribadi itu malu digitukan orang, rasa tidak pantas gitu Pak. Rasa tidak pantas. Karena yang tahu keburukan kita ini kan kita sendiri dan Allah Pak. Jadi saya belum pantas. Makanya Bu ya, ulama Syria dulu Syekh Al-Buti itu Bu ya, pas dengar dia ada ulama yang ceramah di daerah itu, datang dia Pak, ingin mendengarkan ceramah itu. Jadi malu akhirnya ulama ini mau ceramah Pak, tidak mau dia ceramah, dipanggilnya Syekh itu. Akhirnya diizinkan dia bicara. Akhir-akhir ini iman saya jatuh. Jadi terdengar saya kabar kajian ini tentang menguatkan iman, makanya saya hadir kemari untuk duduk. Itu ulama besar aja Bu ya, takut dia Pak, dia merasa masih banyak dosanya itu Bu. Ini kadang dia lah mengadap-adapkan tangannya ke muka orang Pak ya. Kau nak cium tangan aku kau, anda berkah kau, cium loh, cium. Ada yang pakai cincin besar tuh berdetak-detak kepala anak-anak tuh. Apa ndak itu batu-batu Pak ya, apalagi itu zaman batu dulu tuh Pak kan, orang mau mencium tangan terpaksa dibalik kadang-kadang. Kalau anak-anak kecil betul tidak masalah Pak. Kalau anak-anak kecil betul yang bersalah mencium tangan tidak masalah lah. Kemudian Pak, yang berikutnya itu perkataan Urwah bin Mas'ud. Jadi kata Urwah ini, aku tuh udah sering menemui para raja, aku sering menemui para kaisar, tapi belum pernah aku melihat mereka dihormati melebihi sahabat menghormati Rasulullah. Belum pernah. Sampai air wudhu Rasulullah itu berebut mereka. Itu kesaksian Urwah pula Pak. Apabila mereka berdialog dengan Rasulullah, mereka rendahkan suaranya. Jadi ngomong ke Rasulullah itu Pak, suara mereka itu rendah. Jadi macam orang berbisik gitu Pak, tidak ribut. Itu kan dahsyat ya Bu ya. Jadi bertanya itu betul-betul dekat. Tapi Rasulullah sempat menimpali mereka Bu. Kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Ingin ya Rasulullah. Berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Jagalah amanah.
dan berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, jadi Rasulullah jangan sampai orang ini berkelahi merebutkan air uduk Rasulullah tuh. Kalau kalian ingin aku cintai, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berkata benar. Berkata benar tuh bentuknya sepele Pak, berat mengamalkannya tuh Pak. Macam ibu lah, udah di mana Kak? Udah di jalan nih ha. Padahal ibu di rumah kadang kan Bu. Itu kan dah tidak berkata benar tuh Pak kan. Jadi kejujuran tuh mendorong kita untuk meminimalisir dosa gitu. Misalnya laki-laki dia mau salah jalan gitu Bu. Nanti aku ditanya sama istriku, ngapa lama betul pulang? Aku harus jujur, tidak boleh bohong. Udahlah, tidak jadilah. Kan itu namanya membawa kebaikan. Itu maksudnya kejujuran tuh Bu, mengantarkan kebaikan. Kadang berapa banyak kita tidak sadar menipu anak Pak. Karena nanti ya pokoknya nanti kita ke sana makan dulu ya. Rupanya akhirnya setelah makan dia tidak, akhirnya bawa sana. Rasulullah mengatakan walaupun bercanda jangan sampai berbohong. Bercanda pun jangan berbohong. Makanya ada dulu Bu seorang kiai pondok pesantren, ada maling dikejar oleh polisi Pak. Maling ini minta tolong ke kiai ini. Pakai, tolong betul saya pakai. Saya betul-betul khilaf. Saya telah mencuri, tapi ini betul-betul karena kebutuhan. Berikan aku tempat sembunyi. Kayak itu nunjukkan Bu, tuh di ruangan situ kau sembunyi. Ruangan itu terbuka Bu dindingnya. Sembunyi sama. Makasih banyak pakai. Pas datang polisi itu. Pakai ada orang maling lari kemudian. Ada tuh dalam ruangan tuh. Langsung lari loncat maling tuh Pak. Akhir lolos. Balik maling, Pak Kiai parah Pak Kiai. Kata Pak Kiai mau melindungi saya tadi. Makanya saya tunjukkan tempat yang bisa kau lari. Jadi aku pun bisa jujur ngomong. Kau bisa nyelamatkan diri. Jadi aku tidak bohong. Nah kan itu caranya Pak ya. Nah jadi berkata benar ini bentuknya sepele Pak, berat. Macam kami ini kan kadang-kadang ada telat bangun subuh Bu, karena capek. Kemudian sampai di rumah tidak tidur. Akhirnya telat ceramah subuh Pak. Saya pernah Pak, jujur aja saya ngomong, saya tertidur. Saya tertidur, tidak malu rasanya Pak. Apalagi yang mau kita malu kan. Kadang-kadang kan dilapis Bu ya. Ada inilah, ada itulah. Kamu dosa jadinya Pak. Jadi lebih baik biarlah orang akhirnya mengatakan, Ustaz itu payah masak subuh pun tertidur dia. Jamaah aja jam 3 udah pada bangun. Ya biarlah gitu Pak ya. Daripada kita harus menjaga image kita padahal kita memang tertidur. Nah akhirnya sholatlah kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.